Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur, kita memasuki hari baru. Tuhan sudah menuntun kita dari hari lepas hari. Selain itu juga, Tuhan terus tanpa lelah melengkapi kebutuhan hidup kita. 1 Samuel 10 ayat 6 kita renungkan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudaraku, apa yang bisa kita katakan tentang perubahan? Yang jelas, hidup Anda dan saya pasti ikut dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi. Mudah sekali kita menemukan contohnya. Demikian pula, teman pergaulan kita adalah satu wilayah yang sangat mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku kita. Dan pada gilirannya, kemudian bisa tidak tanggung-tanggung berpengaruh pada jalan hidupnya ke depan. Seperti yang terjadi pada Saul, dia mengalami perubahan penting dalam hidupnya. Di tengah proses menjalankan permintaan ayahnya, yakni mencari keledai-keledai yang hilang, dia bertemu dengan Samuel. Dari sana tangga kehidupannya berubah. Samuel mengurapinya sebagai raja. Selanjutnya, Saul pun sempat menjadi bagian komunitas atau kelompok para nabi. Saul melakukan kontak dan bergaul dengan mereka. Sampai-sampai banyak orang terheran-heran sebab ia mampu bernubuat. Artinya, saudaraku, lewat perjumpaan dan pertemanan dengan komunitas, hal itu bisa membuat Saul menjadi begitu istimewa. Pertama, Allah merancang dirinya yang menyelamatkan umatnya dari bangsa Filistin. Alkitab mencatat, selaku raja, Saul berhasil membawa kerajaannya memiliki kekuatan. Dia membawa kemenangan atas musuh Israel. Kedua, dia mampu bernubuat seperti nabi. Saudaraku, seiring waktu berjalan, sifat buruk menguasai diri Saul. Pergaulannya dengan para nabi ditinggalkan. Relasinya putus. Dia keluar dari komunitas yang sebenarnya membuat jiwa, mental, dan perilakunya yang sehat. Akhirnya, Saul menghanyutkan diri pada dendam dan kemarahan atas Daud yang dianggapnya pesaing utama. Mulailah dari sana, Saul menuai kehancuran hidupnya. Saudaraku, sebuah nasihat lama mungkin Anda sudah tahu. Tunjukkan padaku siapa temanmu. Akan kutunjukkan bagaimana masa depanmu. Kita pikir ada benarnya juga ungkapan itu. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita bisa terpapar wanginya. Kalau kita berteman dengan orang yang cinta gereja dan setia firman Tuhan, kita pun jadi orang yang setia kepada Tuhan pula. Pertemanan di era digital sekarang ini tidak dibatasi perjumpaan fisik langsung.
tapi perjumpaan yang disebut perjumpaan maya. Kita di Jakarta dan sang teman di kota-kota lain terhubung melalui kemajuan teknologi informasi. Relasi secara maya ini ternyata pengaruhnya kuat terhadap seseorang. Kini, penceramah agama yang suka ada di media sosial, televisi, YouTube, ternyata lebih didengar dan diperhatikan suara dan pengaruhnya. Mereka itu dari agama apapun yang biasa tampil, misalnya di YouTube. Acaranya bisa ditonton, diikuti, dan di-like jutaan orang. Sedangkan tokoh agama tradisional sulit mencapai itu. Seiring dengan itu, pertemanan secara maya juga menciptakan bagaimana banyak orang tua yang kaget dengan perubahan sikap dan perilaku anaknya. Berubah pemahaman agamanya, atau berubah jadi berani menentang dan melawan nasihat orang tua sendiri. Orang tua sampai terheran-heran. Setelah ditelusuri, ternyata disebabkan pertemanan lewat maya tadi. Lewat medsos, WA, Instagram, dan sebagainya. Dan anaknya berteman dengan orang yang tidak tepat, sehingga pembentukan sikap dan perilakunya keliru. Jelaslah saudaraku, kita memetik pelajaran dari sana. Kita membutuhkan komunitas atau persekutuan, tapi persekutuan yang memberi iklim yang baik dalam membangun watak, iman, kepribadian, baik itu komunitas real maupun komunitas maya. Saudaraku, kita hendaknya terdorong dekat dengan Tuhan dan berperilaku santun, hangat, beradab, tidak merugikan sesama. Dan pihak yang bisa mempengaruhi kita adalah komunitas, persekutuan. Karena itu marilah kita hidup dalam persekutuan yang sehat, di mana nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, bagaimanapun hidup kami terus berubah, namun kiranya perubahan diri kami adalah perubahan yang makin cinta kepada Tuhan dan tidak merugikan orang lain. Dan kami mampu menemukan komunitas sehat yang Tuhan pakai buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.